Ersa Putra, selamat malam Mas. Malam, aduh luar biasa. Kembali lagi akhirnya kita nonton. Boleh tepuk tangan sekali lagi dulu buat Ersa Putra. Yes. Mas Hani, mungkin boleh diceritakan sedikit nih ya, ini proses syutingnya. Film ini katanya kan 2019 sebenarnya ya. Akhirnya dengan segala tentunya kendala dan akhirnya tayang pada hari ini ya. Dan nanti akan serentak di 14 Maret 2024. Mungkin boleh diceritakan sedikit ya, proses syuting dari film Bad Boy and Love ini mungkin berapa lama dan berkisar di mana? Kira-kira dipersilakan Mas Hani Ersa Putra. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan sekalian atas perhatiannya untuk film ini. Film ini menurut saya lahir dalam posisi yang sangat tepat dengan waktu itu kita bikin waktu zaman COVID, tapi karena kendala COVID itu kita mundur sampai akhirnya baru jadi sekarang. Tapi buat saya itu sesuatu yang kehendak Tuhan yang bagus ya buat kita ya, menurut saya. Jadi awalnya di tahun ini kan kita merasa kita menyambut pemilu. Menyambut pemilu itu teman-teman semua khususnya di Gen Z itu menghadapi propaganda pemilu, di mana banyak sekali kita dibombardir dengan tokoh-tokoh politik yang membujuk kita untuk memilih pemimpin dengan dasar yang sangat logik, di mana kita harus berpikir keras untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Dan teman-teman setiap hari dibombardir dengan hal-hal itu. Buat saya, tapi kali ini ternyata itu mempengaruhi perfilman kita, di mana ketika orang diarahkan untuk menjadi logik, bangsa Indonesia lebih dekat dengan film-film horor yang menurut saya sangat mistis dan sangat unlogik, sehingga semuanya sangat sensasional. Dan film ini lahir di dalam titik itu, di mana kita sebagai generasi muda itu merasakan satu perasaan di mana kita terasing dari dunia kita sendiri, dari dunia anak muda yang penuh gairah cinta dan jatuh cinta. Dan film ini mengangkat tema jatuh cinta. Bukan sesuatu yang cemen atau sesuatu yang cengeng ya menurut saya. Karena jatuh cinta itu mendidik orang untuk menjadi dewasa seperti apa adanya. Ketika kita kecil, ketika kita remaja, kita bisa merasakan jatuh cinta itu sesuatu yang membuat kita dewasa secara utuh. Dan inilah salah satu filmnya. Film ini benar-benar mendidik orang untuk menjadi dewasa dengan cara kemudaannya. Tidak dipaksakan untuk menjadi dewasa. Jadi buat saya ini film sangat dekat sekali dengan Gen Z yang ada di Indonesia. Dan film ini menurut saya sangat menghibur dan sangat mendidik dan menjadikan sesuatu yang baik. Saya percaya banget bahwa terima kasih pada produser yang membuat film ini menjadi hadir di tengah-tengah kita, dan kita semua bisa bekerja untuk melahirkan ini sesuatu yang bagus dan sangat bermanfaat untuk Gen Z saat ini. Terima kasih teman-teman sudah mengapresiasi film ini. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dan untuk usahanya menghadirkan sebuah cerita yang begitu dekat dengan Gen Z ya. Di tengah tentunya gempuran film-film horor yang kita saksikan belakangan ini, akhirnya muncul satu film drama percintaan yang sudah kita rindukan, datang dari tentunya salah satu masternya nih ya, film drama percintaan Mas Hani Ersa Putra. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Saya tambah sedikit, boleh? Saya berterima kasih pada Pak Joni dan juga investor-investor yang mendukung film ini sehingga film ini menjadi muncul dan hadir di sini. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Terima kasih, betul seperti kita tahu ya, perjalanan film ini untuk sampai tayang hari ini luar biasa, kita patut apresiasi, dan kita juga senang sekali teman-teman media dan juga seluruh tamu undangan menjadi yang pertama untuk menyaksikan film Bad
Boy in Love. Tepuk tangan sekali lagi. Kita bergeser sedikit ke Pak Joni di sebelah kiri ya. Halo Bapak, selamat malam. Ya, malam. Iya, mungkin boleh cerita sedikit ke teman-teman media, mungkin sedikit tentang Silent the Pictures ya, mungkin orang-orang di baliknya, dan mungkin apa nih visi misinya ya, untuk ya kita tahu bahwa Silent the Pictures ini sendiri tentunya berbase di Inggris dan juga di Indonesia. Terus gimana nih visi dan misinya untuk menghadirkan film-film berkualitas juga di Indonesia? Silakan Bapak. Terima kasih untuk hadir ke Gala Premier kita malam ini. Jadi awalnya saya dulu mendirikan Silent Pictures di Inggris dan sekarang juga mempunyai perusahaan di Indonesia. Khususnya kita mau menunjukkan bahwa talent dari Indonesia juga bisa berkarya di luar negeri. Jadi sejauh ini sejak karya pertama saya justru pas juga sebelum pandemi 2019. Tapi dengan Acha Septriasa, tapi ada masa pandemi kita tetap syuting karena diperbolehkan oleh pemerintah Inggris, dan sejauh ini sampai hari ini kita sudah memproduksi 26 film, dan satu yang saya kasih tahu ke produser di Inggris dan juga director di Inggris bahwa setiap film saya harus minimal ada satu talent dari Indonesia. Jadi kalau diperhatikan dari 26 ini semua ada minimal ada satu talent khas dari Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita bisa juga berkarya di luar negeri. Nah, tapi saya juga merambah ke Indonesia Production juga, ya salah satunya dengan Mas Hani Saputra ini, dan kita mau menunjukkan bahwa di masa sulit pun kita tetap bisa berkarya. Betul, di masa sulit pun tetap bisa berkarya. Mungkin boleh sekalian ditambahkan nih Pak, bekerja dengan seorang Hani R. Saputra, gimana mungkin pengalaman dan rasanya bisa akhirnya bisa berkolaborasi nih dengan Silent the Pictures, akhirnya melahirkan film yang baru saja kita tonton hari ini. Ya, saya banyak mendengar dari rekan-rekan lain, karena juga saya dekat dengan Acha Septriasa, film pertama dia Heart ya, dari Mas Hani yang booming saat itu, dan juga mendengar bahwa memang ini film-film romance drama ini memang jagonya Mas Hani, dan Jasmine tahu dari online dan sebagainya, lalu bisa bertemu, dan saya betapa sangat menghargai betapa rendah hatinya Mas Hani, dan sangat appreciate dengan film nasional. Jadi ini yang sangat menggugah saya begitu. Jadi memang ada rencana setelah ini kita juga akan mempersiapkan beberapa film Indonesia yang akan kita syuting di Inggris juga. Jadi kita sedang merencanakan juga. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Joni. Wow, luar biasa sekali visi dan misi dari Silent the Pictures ini. Dan berikutnya kita akan ngobrol sama Jeff Woodcock, boleh? Hello Jeff, all the way from Jeff Woodcock first. Ya, oke, sebelah sana kita eksekutif. Namanya sama ya. Eksekutif produser kita kebetulan datang dari New Zealand dengan nama yang sama, Jeff Woodcock ya. Hi Jeff. Hi everyone. Okay, have you watched the film? Yes, I had a premium seat up the back there, thank you. Okay, what do you think about the movie itself? I really enjoyed it, thank you. And to the cast and the production team and everyone, I really enjoyed the movie. Okay, you enjoy the movie so much. What do you think about the industry, the film Indonesia industry until right now? Well, the International Film Fund has put our money where our mouth is. So if we didn't believe in Silent D and Johnny, the Indonesian movie industry, I wouldn't be sitting here and we wouldn't have invested money into these productions. So we've put our money where our mouth is. Yeah, it's been a pleasure for us also to welcome you all in Indonesia. Thank you. Oke, bertepuk tangan untuk Jeff yang pertama ya. Nanti kita ngobrol dengan Jeff Smith. Karena kita akan ke cast satu persatu, mungkin dari sebelahnya Mas Hani dulu ya. Oke, kita akan ngobrol satu-satu. Boleh diceritakan ya, di sini sekalian kenalan lagi mungkin dengan seluruh teman-teman media dan juga tamu undangan. Di sini berperan sebagai siapa dan gimana nih pengalaman syutingnya di film Bad Boy in Love ini? Silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Tubagus Ali. Saya berperan sebagai Anin. Pengalamannya, wah
itu udah lama sih, jadinya kayak mencoba sambil mengingat-ingat. Recall lagi. Iya, recall lagi. Tadi juga ngobrol sama Pak Hani, akhirnya kita ngumpul lagi di sini. Dulu juga itu sebenarnya pengalaman yang menarik banget sih. Soalnya ini tuh syuting pertama kali aku layar lebar waktu itu. Oke. Dan dipercaya, terima kasih juga sama Pak Hani, terus juga Pak Joni juga terima kasih banyak. Sir Jeff, thank you so much. Akhirnya film ini bisa tayang di bioskop tahun ini, dan juga terima kasih juga buat cast di sini yang kita udah lama nggak ketemu, udah reuni ya justru ya. reuni jadinya kenanya di sini. Jadi kita dikumpulin semua di sini. Mungkin itu kali ya, karena ini syuting pertamaku juga saat itu dulu. Jadi banyak hal-hal belajar di sini, dan aku penasaran juga sih, sebelumnya belum nonton. Pengen nonton ketika zaman dulu syuting pertama kali itu kayak gimana. Wah, jadi pengalaman yang menarik ya, menonton pada saat itu yang sudah diproduksi beberapa tahun lalu, akhirnya sekarang kita nonton sama-sama. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuan Gus Ali. Oke, kita bergeser ke Jeff Smith, silahkan. Nah, ini dia. Silahkan. Halo, malam semuanya. Halo. Saya Jeff. Di film Bad Boy in Love ini saya berperan sebagai Jethro. Pertama-tama saya pengen berucap terima kasih buat semuanya yang udah datang, Pak Produser, semua tim yang di lapangan, cast, dan juga semua yang udah nonton, tim media juga terima kasih udah datang dan support. Semoga film ini bisa menghibur kalian, terus juga bisa diterima dengan penonton dengan layak, penontonnya juga banyak, amin. Ya kurang lebih itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, Jeff Smith ya. Jethro. Oke, berikutnya kita ke Nico Parfum ya, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nico. Di sini berperan sebagai Sarah. Setelah perjuangan yang lama, akhirnya tayang juga, dan aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah sempetin datang untuk nonton. Semoga suka sama filmnya. Terima kasih Pak Hani, Pak Joni, dan Pak Jeff sudah mempersiapkan acara ini, dan ke teman-teman media juga terima kasih. Jujur pas pertama kali dengar akan tayang aku lumayan shock sih, soalnya kan untuk pada masa awal-awal syuting di tahun 2019 ya Pak. Itu kan lagi masa-masa film remaja lagi laku-lakunya. Nah kalau sekarang aku berharap semoga film ini masuk ke kalian semua, apalagi sekarang kan film lagi yang lebih ngetrennya kayak tentang perselingkuhan atau kayak action gitu. Nah sekarang ini dikembalikan lagi film remaja SMA tentang percintaan, semoga masuk di kalian semua. Terima kasih. Terima kasih pasti ya. Berikutnya kita ke Cassandra. Halo juga semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cassandra Lee, di sini berperan sebagai Lea ya. Pertama-tama pastinya mau berterima kasih sama Pak Hani sudah mempercayakan peran ini kepada saya, dan juga thank you so much to Johnny and Jeff. Thank you for trusting me with this role, and thank you for taking on this project as well. Pastinya sih agak deg-degan juga ya gitu, kayak pas pertama denger film ini akhirnya mau keluar gitu, kayak gimana respon masyarakat terhadap film ini nanti, apakah akan excited atau enggak gitu. Dan balik-balik lagi, aku sih ngerasa emang benar yang Pak Hani bilang gitu, karena belakangan ini udah banyak banget kita ditodong dengan kayak film-film yang genre-nya cenderung lebih dark gitu ya, yang lebih gelap gitu dan lebih serius. Jadi sekarang dengan keluarnya Bad Boy in Love ini, berharapnya sih masyarakat penonton itu bisa menerima dan bisa ngerasa juga gitu kayak light-heartednya dari film tersebut, dan bisa enjoy juga, apalagi kan bisa ditonton sama semua kalangan usia juga gitu, bisa dinonton sama keluarga, sama pacar, sama teman-teman juga gitu.
Iya sih, kayak ini filmnya sangat-sangat light-hearted, ini juga heartwarming juga. Dan di sini kayak bukan emang sekedar kayak film tentang percintaan doang gitu ya, tapi juga kalau nanti ditonton pastinya ada moral value yang bisa diambil juga dari filmnya gitu. Jadi semoga bisa diterima dengan baik sama semua masyarakat yang nanti akan nonton. Yes, terima kasih. Betul banget, setuju banget ya. Karena nanti kita kurang film-film yang dark, ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat ya. Untuk ada lagi satu yang lucu-lucu, yang gemes-gemes di bioskop ya. Pas banget dinantikan di 14 Maret nantinya. Jadi nggak cuma film horor aja atau film action dan yang lain. Kita juga disuguhkan satu opsi lain nih, film drama remaja percintaan. Tentunya yang juga punya pesan moral yang menarik untuk kita tonton di bioskop. Oke, berikutnya ke Cinta Dewi, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Cinta Dewi. Saya di sini berperan sebagai Tante Susi. Akhirnya ya, film ini tayang juga dan saya ucapkan terima kasih untuk semua tim produksi dan juga teman-teman cast semuanya. Saya berharap film ini bisa diterima dengan baik dan bisa menghibur semuanya di tengah bombardir film-film horor. Terima kasih. Oke, tentunya semua doa yang baik-baik ya, bahwa film ini akan jadi film yang diterima, pasti kita aminkan sekali lagi karena filmnya diproduksi oleh Hani R. Saputra ya, sekali lagi yang wajib kita nonton 14 Maret 2024. Dan tentunya tadi kita udah saksikan bersama-sama, nanti teman-teman yang punya pertanyaan ya dipersilahkan untuk bisa nanya ke satu persatu, mungkin mau ke cast atau ke Pak Hani sendiri atau mungkin Pak Joni, boleh juga ya kita tanyakan pertanyaan dari teman-teman media. Berikutnya kita ke satu yang di belakang. Halo Mbak, selamat malam, boleh kenalan dulu dengan teman-teman media dan semua tamu undangan? Selamat malam kepada teman-teman media. Selamat malam Pak Jeff, Pak Joni dan Pak Hani dan semua aktor dan aktris yang ada di sini. Saya adalah Claudia Kam. Saya adalah salah satu penyanyi yang ada di original soundtrack Dunia Butuh Cinta. Boleh tepuk tangan dong. Yang tadi kita udah dengarkan bersama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Joni dan semua Pak Jeff dan Pak Hani. Semoga film ini bisa memberikan makna yang berkesan di hati kita semua sesuai dengan judul lagu saya, Dunia Butuh Cinta, di mana Bad Boy juga need love, need to love and need to be loved. Thank you. Need to be loved. Tepuk tangan sekali lagi. Sekalian kita, karena mikrofonnya ada di situ, boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Mbak Claudia ya. Proses pembuatan lagunya mungkin boleh diceritakan sedikit aja ke teman-teman yang hadir. Proses pembuatan lagu ini sebenarnya ada dari 2019, which is happened before COVID. Dan ternyata kita semua juga udah melewati banyak pasca masa-masa COVID yang cukup susah untuk kita. Terus terhenti, terus karena Pak Joni juga ada di UK, jadi kita juga agak susah mau kontak. Jadi saya sangat I'm blessed kalau lagu ini akhirnya bisa keluar seperti yang tadi teman-teman bilang akhirnya nih. So I'm also excited dengan lagunya dan filmnya, belum nonton semua. Saya harap lagu ini bisa berkenan dan bisa selalu berkesan di hati semua para pendengar. Terima kasih. Siap, amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk Claudia, pengisi soundtrack dari film Bad Boy in Love. Oke, sekarang kita buka sesi pertanyaan untuk siapapun yang mau bertanya, dipersilahkan, boleh angkat tangan, diperkenalkan nama atau media dari mana ya, dan pertanyaannya jika berkenan silahkan langsung ditanyakan kepada siapa. Boleh silahkan ke tengah ya. Silahkan Mas, boleh diperkenalkan nama dari mana dan Terima kasih. Saya Kiki dari pojoksinema.com. Kayak mojok terus loh. Ya begitulah. Selamat buat Mas Hani untuk film terbarunya Bad Boy in Love. Mudah-mudahan cuan. Ada satu Mas yang ya, mungkin nanti bisa diwakilin sama Mas Hani atau Pak Joni. Set film ini sebenarnya tahun berapa sih? Maksudnya apa itu di era 90-an? Kalau saya yakin sih itu mungkin di era 90-an. Hanya saja persoalannya ada dua yang menurut saya agak ganjil. Di situ ada BMW Z3 yang keluarnya tahun 2000 dan nggak ada Starco atau Indolink alias Prager. Tapi itu oke aja lah, namanya sebuah film.
Nah, Mas, kalau nggak salah tadi dijelasin 2019 ya. Apa sih level kesulitannya? Saya nggak, Cassandra juga Nicole yang cukuplah untuk sebuah film drama remaja, apalagi saat ini juga lagi sepi drama remaja SMA. Setelah Dilan kayaknya sulit mencari itu genre itu lagi. Kesulitannya apa sih Mas, melihat mereka berdua tuh ya apa, tampilnya sih oke-oke aja ya kan, buat Mas Hani sendirilah saat itu di 2019, apalagi kayaknya filmnya sempat tertunda tadi apa, atau ada beberapa investor tadi Mas Hani nyebutin gitu. Itu aja sih Mas, makasih. Oke, terima kasih. Boleh dijawab mungkin Mas, tadi kesulitannya ya, kendala-kendala yang tadi sudah dijelaskan, mungkin kesulitannya dalam mendirect, mungkin untuk menghadirkan drama yang sudah kita nantikan ya, jarang sekali kemunculan drama percintaan setelah Dilan ya, akhirnya muncul lagi, itu kesulitannya nih Mas, terusnya untuk cast tadi, dipersilahkan. Buat saya, untuk mendirect film ini, saya tidak ada kesulitan, karena ini memang spesial saya di sini gitu. Dari saya menggarap Heart, Virgin, semuanya bergenre drama romantik, drama remaja. Buat saya senang. Saya nggak tahu kenapa remaja selalu identik dengan saya ya. Saya pikir perasaan-perasaan remaja yang hadir yang dengan menggairahkan dan jatuh cinta itu buat saya memberi satu liku-liku yang menarik untuk digarap. Dan ketika saya berhadapan dengan pemain-pemain yang dekat, yang memang remaja, buat saya seringkali saya mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka gitu. Saya tidak menjadikan mereka jauh dari perannya sendiri, tapi mereka dekat dengan dirinya sendiri. Jadi buat saya nggak ada kesulitan, kecuali saya mendapatkan cerita-cerita yang memang pas gitu. Dan kali ini saya mendapatkan cerita yang bagus, dan buat saya yakin saya akan bisa mengulang kesuksesan dari Heart, Virgin. Dan menurut saya, iya ini film bagus banget menurut saya. Secara moral sangat luar biasa, secara cerita dibungkus dengan sesuatu yang sederhana tapi mendalam. Jadi buat saya oke gitu. Dan saya bekerja dengan teman-teman yang hebat buat saya. Dari acting mereka sangat memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat saya. Ketika saya mendirect sedikit, mereka bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Buat saya ini kerjasama yang sangat hebat buat saya. Terima kasih itu. Terima kasih, kerjasama tim yang luar biasa ya. Harus tidak ada kesulitan dari seorang Mas Hani, mengingat ini genre yang tentunya sudah dikuasai ya. Dan tentunya semangat-semangat muda ini yang selalu menjadi percikan untuk Mas Hani untuk menggarap film drama percintaan. Ada lagi pertanyaan berikutnya mungkin? Dipersilahkan kalau ada yang bertanya, disebutkan namanya dan mungkin pertanyaannya ke siapa? Ada? Kalau tidak ada kita akan cukupkan. Oh iya, dipersilahkan Mas Arul ya. Ya, terima kasih Arul in the house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang lain. Saya itu mengikuti Mas Hani beberapa case yang hadir di film sebelumnya. Kalau Cassandra Lee sama Jeff sih nggak usah ditanya, jaminan bagus pastinya kan. Tapi ada satu yang mencuri perhatian saya dan sudah tumbuh berkembang, itu adalah Nicole Parham gitu ya. Oke, Nicole, apa yang kemudian kamu harus ambil sebagai pembelajaran setelah 2 kali kamu didirect oleh Mas Hani gitu ya? Sebelumnya horor dan kemudian sebenarnya saya menyebutnya drama horor kemarin Mas Hani ya, karena konten dramanya itu sangat kuat sekali gitu ya. Dan usia dari Nicole waktu itu juga sangat muda, dan sekarang kamu sudah tumbuh semakin cantik gitu ya. Teman-teman yang lain setuju ya? Setuju ya. Oke. Jadi sehingga kalau misalnya kamu harus bersanding dengan Cassandra, kayaknya mewakili Jeff agak susah ya Jeff ya, untuk memilih antara Cassandra dan Nicole gitu ya. Pertanyaan untuk Nicole udah ya seperti itu. Sebenarnya saya juga bertanya sih dengan Jeff. Jeff, in a real life,
kamu sebenarnya harus memilih Nicole atau memilih Cassandra ya. Aduh. Karena persoalannya adalah bad boy itu kan seperti kata Mama tadi, ya kan Mama apa istilahnya apa, Mangko dan Papako ya. Mapong dengan Papong, Mapong dan Papong. Sebenarnya seorang bad boy itu Pak Jen dan Mas Hani itu kan bisa punya pacar banyak gitu ya. Satu di Tangerang, Bekasi, satu di Kerawang, satu di Jakarta dan lain sebagainya. Honestly, kamu seperti apa sih Jeff? Melihat ada dua sosok yang cantik. Di sini ada teman wartawan dan teman infotainment dan yang lain. Saya pikir kamu jangan bohong depan saya gitu ya. Dan kamu harus jujur. Kamu lebih suka Nicole atau lebih suka Cassandra ini? Oke, jelas ya. Mas Hani saya nggak nanya. Saya pikir salut dan tetap semangat Mas Hani. Sehat selalu. Tetap semangat. Terima kasih Mas Arul ya. Kita ke Nicole dulu, tadi pertanyaannya bertumbuh kembang. Sudah didirect 2 kali ya oleh Mas Hani. Gimana nih yang dirasakan? Ya jujur selama syuting sama Pak Hani, aku ada 3 judul film dan semuanya itu sama Pak Hani. Film pertama aku pun juga itu sama Pak Hani. Wow. Boleh tepuk tangan dengan lagu dulu ya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Hani, 3 film saya sama Pak Hani. Dan selama syuting sama Pak Hani aku bener-bener enjoy banget sih. Kalau misalnya ada kesulitan sedikit atau aku nggak ngerti, aku harus reaksinya seperti apa, pastinya akan didirect dengan baik sama Pak Hani. Mudah dipahami gitu direkannya. Wow, singkatnya mudah dipahami, semuanya enjoy karena memang sangat terbantu ya. Karena sudah 3 film, betul. Terjawab ya Mas ya? Oke, sekarang kita ke pertanyaan. Perlu dijawab nggak nih pertanyaannya? Oh harus. Harus Jeff. Ini Tapi kurekam. sebelumnya bad boy itu kan katanya punya pacar di mana aja. Mungkin kalau yang ini bad boy sih boleh, seperti kata Mbak Claudia tadi, tapi butuh dicintai dan mencintai juga. Dan itu nggak mesti dalam jumlah yang banyak ya. Oke, sekarang jumlahnya ada 2 nih. Pilih yang mana kira-kira? Harus banget dijawab nih Mas Arul. Harus. Gimana ya? Sulit ya pertanyaan ini ya. Lirik dulu. Lihat dulu ya, lihat dulu. Kayaknya harus dijawab dengan diplomatis ya. Nicole sama Cassandra sama-sama baik, sama-sama profesional, cantik. Kalau disuruh milih nggak bisa, tapi yang jelas it's been a pleasure to work with you guys, both Nicole sama Cassandra. Seru banget bisa kerja bareng sama mereka. Kerjanya juga asik gitu, orangnya juga baik, open minded lah gitu. Ya kurang lebih gitulah. Kalau disuruh milih gue juga nggak bisa milih kayaknya. Kurang lebih gitu Mas Arul. Bad Terima boy kasih. ala lu seperti apa sih? Oke, terakhir bad boy ala Jeff Mills itu seperti apa? Bad boy ya. Gimana ya? Gimana ya? Kayaknya sih, apalagi masih muda gitu ya, di umur muda ya, pengalaman itu diciptakan sebanyak-banyak mungkin gitu, apapun warnanya lah gitu, mau sekalipun itu pahit juga, ciptakanlah pengalaman sebesar-besarnya gitu kan. Mungkin konotasinya lebih ke ini kali ya, nakal boleh, jahat jangan gitu kali ya. Nakal boleh ya dalam rangka mencoba banyak hal, tapi jahat nggak boleh. Jahat gitu ya. nggak boleh, sama yang paling penting Ya. mau sebandel-bandelnya lo tetap sayanglah sama ibu lo. Setuju. Oke, family comes first ya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi ya. Kita cukupkan ya sesi tanya jawab karena kita akan masuk ke acara berikutnya. Boleh kita foto bersama ya, dipersilakan untuk seluruh cast, executive producer, sutradara dan juga Pak Claudia. Mohon maaf ya. Siap. Masalah teknis. Biasa ya. Iya. Oke, Dia boleh abis silakan diputusin. kita foto dulu.